Ironi muncul di dalam tubuh DPR Republik Indonesia. Di satu sisi, DPR tengah berencana menggolkan revisi Undang-Undang KPK yang bisa jadi bakal memangkas wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, Parlemen Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Organisasi Parlemen Global Anti Korupsi di Yogyakarta. Kita dengar laporan dari Dian Astutiningrum yang ada di gedung DPR Jakarta dan juga Dana Paramita di lokasi konferensi Parlemen Anti Korupsi di Yogyakarta. Saya terlebih dahulu ke Dian Astutiningrum di gedung DPR. Selamat petang Dian. Lalu bagaimana peta pro dan kontra terhadap revisi Undang-Undang KPK ini di gedung DPR? Ya, Daniar, Friska dan juga saudara, memang sebenarnya revisi Undang-Undang KPK ini masih menjadi usulan yang kemarin diberikan oleh 6 fraksi dalam rapat internal Badan Legislasi pada hari Selasa sore kemarin. 6 fraksi yang mengusulkan, diantaranya adalah fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada 15 anggota Badan Legislasi yang mengusulkan, fraksi Partai Nasional Demokrat, ada 11 orang yang mengusulkan, fraksi Partai Golongan Karya, ada 9 orang yang mengusulkan, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ada 5 orang yang mengusulkan, fraksi Partai Hanura, ada 3 orang yang mengusulkan, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ada 2 orang yang mengusulkan. Total ada 45 orang anggota Badan Legislasi DPR yang mengusulkan agar revisi rancangan Undang-Undang KPK ini masuk menjadi salah satu undang-undang inisiatif DPR dalam program legislasi nasional pada tahun 2015. Kami tadi tanyakan kepada fraksi lainnya yang tidak mengusulkan revisi Undang-Undang KPK ini, bagaimana sikap mereka. Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa Partai Gerindra sejauh ini mendukung jika revisi rancangan Undang-Undang KPK ini untuk memperkuat kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan bahwa fraksinya PKS ini tidak setuju jika revisi Undang-Undang KPK ini menjadi inisiatif DPR. Seharusnya ini menjadi inisiatif pemerintah sehingga tidak menimbulkan polemik antara KPK dengan DPR. Sedangkan fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional mendukung jika KPK hanya diberikan wewenang untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang sifatnya nilainya strategis dengan nilai-nilai yang besar. Artinya ia setuju jika KPK hanya mengusut kasus-kasus korupsi dengan nilai korupsi di atas 50 miliar rupiah. Dan tadi kami tanyakan kepada salah satu anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apakah ini sebagai salah satu revisi Undang-Undang KPK ini sebagai salah satu upaya untuk pelemahan wewenang KPK, karena ada beberapa pasal diantaranya yang mengurangi wewenang KPK untuk penuntutan dan juga untuk penyadapan. Namun Arteria Dahlan mengatakan bahwa ini bukan untuk upaya melemahkan KPK, melainkan ini adalah upaya untuk penegakan untuk penguatan sistem penegakan hukum di Indonesia. Berikut pernyataan selengkapnya dari Arteria Dahlan. Ya, kita lihat RUU itu, saya pribadi melihat RUU itu adalah suatu kebutuhan akan situasi kekinian. Dulu filosofinya pada saat kita pembentukan Undang-Undang KPK memang agak diskriminatif ya. Dikatakan Polri dan Kejaksaan kerjanya belum optimal dan efektif, makanya kita ciptakan yang namanya KPK. Itu alasan pertama ya. Kemudian yang kedua, kita juga buat waktu itu kewenangan yang super heavy, kewenangan yang setengah Tuhan, sehingga wewenangnya besar tapi pengawasannya agak berkurang atau agak kurang. Ya, saudara, rencananya Badan Legislasi DPR masih akan membahas revisi Undang-Undang KPK ini pekan depan, di mana dalam pembahasan salah satunya mereka akan mendengarkan seluruh pendapat resmi dari sikap para fraksi, dan nantinya juga akan membahas masuk ke dalam substansi ataupun isi-isi dari pasal-pasal yang akan dibahas dalam revisi Undang-Undang KPK. Dan revisi Undang-Undang KPK ini, saudara, memang sudah menjadi polemik sejak pertengahan tahun ini atau pada bulan Juni kemarin, di mana pemerintah mengusulkan ini menjadi salah satu undang-undang inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas 2016. Namun akhirnya setelah banyaknya desakan, pemerintah akhirnya membatalkan undang-undang ini dan menyerahkan kepada DPR. Dan kemudian DPR akhirnya mengambil alih untuk mengusulkan revisi Undang-Undang KPK ini menjadi undang-undang inisiatif DPR dan masuk dalam Prolegnas 2015. Kita masih menunggu bagaimana nasib dari kewenangan KPK dalam revisi Undang-Undang KPK ini. Daniar. Ya, Dian, suara berbeda pun keluar dari masing-masing anggota parlemen di gedung DPR. Terima kasih atas untuk laporan Anda. Berikutnya kita ke Yogyakarta, ada Dana Paramita. Dana, ada semacam ironi bahwa saat ini DPR menjadi tuan rumah konferensi anti korupsi. Bagaimana kondisinya di sana?
Ya, selamat petang Friska dan juga saudara. Tentu ini menjadi sebuah ironi. Kenapa? Karena memang di mana di dalam negeri ini sedang gencar dengan isu revisi Undang-Undang KPK. Namun di sini atau tepatnya di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta ini para parlemen sedang berlenggang untuk menjadi tuan rumah dalam suatu konferensi anti korupsi sedunia. Di mana di sini ada lebih dari 70 negara serta lebih dari 250 anggota yang terdiri dari anggota serta observer, di mana mereka ini sedang mengkaji mengenai peradilan internasional bagi para koruptor. Dan tentu ini menjadi suatu ironi mengapa di mana Indonesia ini tentunya menjadi suatu kebanggaan ataupun kehormatan karena Indonesia telah terpilih menjadi tuan rumah dalam konferensi besar ini, di mana ini berarti para negara-negara ini menganggap bahwa Indonesia ini mampu dan juga sanggup untuk memberantas korupsi. Namun siapa sangka jika ternyata di dalam KPK yang merupakan satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi ini ternyata sedang dilemahkan. Dan tadi saudara kami telah bertemu dengan Bapak Fahri Hamzah yang merupakan Wakil Ketua DPR RI yang mengatakan bahwa sebenarnya revisi Undang-Undang KPK ini bukanlah bentuk dari pelemahan KPK. Berikut cuplikan atau pernyataan dari Fahri Hamzah. Pertanyaannya, kita nggak boleh melemahkan bangsa Indonesia, ya. Yang kita tekan mati itu adalah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jangan apa-apa pelemahan KPK, apa-apa pelemahan KPK. Tekan matinya kita, Jokowi sebagai presiden dan kami sebagai DPR untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu dong cara berpikirnya, jangan diputar-putar. Salah itu cara berpikir. Dan saudara tentunya ini berbanding sekali di mana di dalam negeri ini sedang gencar dengan isu revisi Undang-Undang KPK, sedangkan di luar negeri Indonesia dikenal baik dengan pemberantasan korupsinya. Sehingga seharusnya Indonesia ini bisa berkaca atau mengkoreksi diri sendiri sebelum akhirnya Indonesia ini bisa memberikan contoh yang baik bagi negara lain. Demikian Friska yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih Dada Paramita langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Dian Astuti Ningrum dari gedung DPR MPR. Lalu berikutnya apa komentar dari pihak pemerintah soal revisi Undang-Undang KPK? Rupanya pemerintah enggan menunjukkan posisi jelasnya soal ini. Meski menyebut komitmen Presiden tinggi soal pemberantasan korupsi, Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki menghindar ketika ditanya wartawan soal RUU KPK. Hal senada terdengar dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Presiden menghendaki KPK yang kuat, polisi yang kuat, jaksa yang kuat. Jadi komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi tidak usah diragukan. Jadi artinya dengan adanya RUU ini kan akan ada penolakan pemerintah, gimana Pak? Karena kan sudah jelas dipahami. Artinya Presiden setuju nggak Pak dengan adanya revisi Undang-Undang KPK yang diajukan DPR Pak? Nah, kali ini revisi undang-undang itu datang dari DPR. Dan tentunya kita, pemerintah dalam hal ini akan mempelajari isi, substansi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian pada saat ini kita belum bisa memberikan komentar apapun karena kita menunggu proses itu. Dan tentunya karena ini menjadi inisiatif DPR, ya kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya terhadap proses pembahasannya.